Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Biasanya aku pakai kartu lain ya, sekarang aku di awal ini akan pakai kartu tarot ya. Apakah yang terbaca, kita akan coba bahas. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita kasih satu kartunya. Cek untuk energi dia malam ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi ya. Aries, Leo, Sagi lagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, atau zodiak kamu. Nah, tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah energi kamu ya. Oke, nah di sini ada Ten of Swords. Jelas sekali ya. Ada Ten of Swords ya. Dimana keadaan dia sepertinya malam ini itu kayak lagi susah banget. Dia lagi sakit, seolah-olah ada 10 pedang menusuk tubuhnya. Nah, tentu saja ini sakit sekali ya, sakit sekali. Kenapa? Apa yang membuat dia sakit? Apakah antara kamu dengan dia saat ini lagi berkonflik? Atau dia punya kesalahan terhadap kamu, di mana kamu tidak ingin memaafkan dia? Atau saat ini dia ingin meminta kesempatan kepada kamu, tapi kamu menolak dia, membuat dia merasa memiliki keadaan seperti ini saat ini. Begitu terpuruk, ya. Atau bisa dikatakan dia yang mendapatkan karma. Tapi doakan saja, dia akan bisa segera pulih dari keadaan ini. Doakan dia supaya dia baik-baik saja ke depannya. Jika kamu benar-benar sudah tidak bersama dia lagi, ternyata kamu juga mengetahui keadaan dia saat ini seperti ini. Ya doakan aja, ya. Jangan sampai dia merasakan ya sesuatu hal yang menyedihkan. Kita juga ikut sedih. Secara ya dia itu pernah mungkin menjadi seseorang yang berada dalam hidup kamu. Setidaknya dia juga pernah bagian dari hidup kamu, ya. Pernah menjadi bagian hidup kamu ya. Ya, ya namanya kita manusia, saling memaafkan, saling memberikan dukungan, support, ya, gitu. Oke. Nah, di sini ada juga beberapa dari dia malam ini lagi membicarakan tentang uang gitu ya. Kenapa? Karena dia saat ini lagi mencoba untuk menstabilkan keuangannya dia. Ya, mungkin saja ada masalah dari pekerjaannya atau bisnisnya membuat dia saat ini lagi memperjuangkan supaya masalah keuangannya itu bisa stabil begitu. Oke. Ya, mungkin saja dia pengen minta bantuan nih sama kamu, atau dia itu mencoba untuk mencari bantuan ke yang lain begitu ya. Nah, di sini ada Nine of Wands. Seseorang ini berpikir, ya, mungkin ada yang lagi menjalin satu hubungan. Namun hubungan ini sulit untuk dipertahankan. Karena seperti ada kondisi yang on off, atau kamu yang LDR-an dengan dia, ya. Atau di mana kamu dengan dia itu lagi berkonflik. Konfliknya itu kayak sulit untuk menemukan solusi. Ya, jika kamu merasa hubungan ini tidak layak untuk dipertahankan, ya lepaskanlah. Karena seseorang ini benar-benar yang membuat kamu kayak capek, membuat kamu kesal, membuat kamu selalu bersedih. Apakah ini yang dikatakan hubungan cinta, tapi menyakitkan gitu loh.
Jadi daripada kita kan cari cinta itu kan untuk kebahagiaan, bukan untuk merasakan sakit. Nah, disinilah kamu akhirnya membawa seperti lampion gitu ya, mencari sebuah petunjuk, mencari penerangan, arti kata kamu mencari sebuah solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Ya, dan akhirnya kamu mungkin mulai menemukan titik terang. Dan akhirnya kamu menyadari hubungan ini sudah tidak bisa layak untuk diperjuangkan. Ya. Jadi ini ada juga beberapa dari dia merasa kayak takut untuk ya kamu pergi dari dia. Ada yang merasa takut. Karena bisa jadi seseorang ini kan selalu mendapatkan kesempatan dari kamu. Saat dia berbuat salah, lalu dia minta maaf lagi, kamu memberikan kata maaf. Itu yang membuat dia jadi besar kepala. Itu membuat dia akhirnya semena-mena terhadap kamu. Sehingga dia itu dengan gampangnya memanfaatkan kamu. Sehingga kamu merasa tersakiti. Jadi di sini kamu mulai mencoba untuk menyadari gitu loh. Kalau aku itu gak bisa lagi untuk disakiti. Sehingga yang kamu lakukan adalah untuk meninggalkan, menolak dia lagi. Oke? Nah, begitu. Ini ada Queen of Swords. Di sini seseorang ini mulai berpikir, kalau seandainya kamu menjauh, apakah aku bisa bertahan? Jadi dia mikir nih, karena mungkin selama ini kamu yang selalu mensupport dia, kamu yang selalu ada buat dia, kamu tidak pernah meninggalkan dia sedikit pun, tapi justru dia sebaliknya yang meninggalkan kamu. Sehingga dia saat ini, di saat kamu meninggalkan dia merasa takut, dia merasa kepikiran, ya, ada kepikiran seolah-olah kayak aku akan hancur nih gitu. Makanya di sini ada keadaan dia itu kayak tertusuk 10 pedang, tapi sebenarnya ada kesempatan dia untuk memperbaikinya. Sebenarnya ada gitu loh. Ya. Di sini terlihat juga ada Seven of Wands. Seseorang ini selalu bertahan, mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Walaupun kamu sudah pengen menjauh, tapi dia tidak ingin lepas dari kamu. Dia tetap mengajar kamu. Bahkan dia juga tidak suka melihat kamu dengan yang lain. Ya, dia tidak suka melihat kamu bahagia dengan siapapun. Maunya dengan dia. Nah, inilah gambaran keegoannya dia yang sulit dia rubah. Tapi kalau dia ya seenaknya dia mau pergi sama siapa, mau bersenang-senang sama siapa. Bahkan ada yang mementingkan temannya, menomorsatukan temannya, bukan kamu yang dinomorsatukan gitu loh. Ya. Jadi itu yang membuat kamu ya kayak wah ini ribet nih hubungan gitu lah. Tapi dia tetap tidak mau melepaskan kamu. Ya. Dia masih tetap bertahan. Mempertahankan kamu di sini dia. Karena dia tahu saat sudah tidak bersama dengan kamu, dia akan kehilangan segalanya. Ya. Ada King of Pentacles. Ini gambaran di mana seseorang ini dia merasa memiliki semuanya, tapi sebenarnya dia kesepian. Itu akibat ulahnya dia juga gitu loh. Dia beranggapan dengan harta yang dia miliki, ya dia bisa happy, dia bisa bahagia, dia bisa membeli semuanya. Tapi kenyataannya apa? Dia kesepian tanpa kamu. Dia merasa kehilangan ya tanpa kamu ya. Jadi di sini yang membuat dia itu kayak ngerasa kehilangan cintanya, kehilangan kebahagiaannya. Oke, kita akan coba lihat apa yang ada di dalam hatinya, perasaan terdalamnya. Seperti apakah itu? Fokus kepada kartu ini. Sebentar. Fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Ya. Satu lagi. Ya. I call be your hero baby. Nah, jadi di sini dia hatinya itu berkata atau ada yang benar-benar kayak dipikirkan di sini. Aku bisa menjadi pahlawan kamu gitu ya. Aku bisa gitu loh. Dia pengen menjadi pahlawan untuk kamu di sini. Ya, karena inilah salah satu cara dia untuk bisa menaklukkan kamu. Mungkin karena penolakan yang kamu lakukan terhadap dia membuat dia itu tidak bisa berkutik. Tapi dia mencoba mencari cara supaya kamu bisa simpati lagi kepada dia, menerima dia lagi begitu. Ternyata dia di sini
I'm manifesting you. Dia memanifestkan kamu. Apapun caranya itu, dia tetap ingin memiliki kamu. Ya mungkin saja dia introspeksi dirinya, dia mungkin berdoa kepada Tuhan. Intinya dia memaksimalkan usahanya untuk memiliki kamu lagi di sini. Oke, inilah dia. Kita coba. Oh, nah, apalagi di sini? You hurt me, but that's okay. I guess, ya. Kamu menyakiti aku, tapi ya itu semua nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia sini mungkin aja dia sebenarnya nggak mau ditolak, tapi di saat kamu nolak dia, sebenarnya dia merasa sakit gitu loh. Itu cara kamu menyakiti dia dan dia merasa, aku merasa tersakiti oleh kamu, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Tapi memang seperti inilah kenyataannya. Aku pantas disakiti. Karena dia juga merasa sudah terlalu banyak ya dia itu menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Sehingga di saat kamu menyakiti dia, cuman hanya mengatakan penolakan begitu ya. Dia merasa aku sakit gitu loh. Tapi ya udahlah. Ya, aku gak bisa maksa gitu loh. I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan untuk kamu. Ya, banyak sekali harapannya itu. Ya, mungkin ingin membahagiakan kamu, ingin selalu bersama dengan kamu, ya, ingin berdua selalu dengan kamu, ya. Banyak sekali harapannya. I just wish things were different. Aku hanya berharap sesuatu hal yang berbeda gitu loh. Intinya ada perubahan lah. Dia berbeda, dia ingin ada perubahan, ada perbedaan ya dari zaman dia dulu dengan zaman dia sekarang. Ya mungkin di saat dulu dia mencintai kamu dan sudah menyakiti kamu ya. Dia pengen saat ini, di saat aku diberikan kesempatan, aku akan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Aku akan mencintai kamu dengan tulus. Aku akan membahagiakan kamu. Ya, itu dia. Nah, di sini dia I'm open to compromise. Dia seperti ingin berjanji untuk kamu. Aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Aku tidak akan berbuat apa-apa lagi gitu loh. Yang bisa membuat kamu kecewa, aku enggak gitu loh. Aku bagaimanapun akan selalu membuat kamu tersenyum. Itu keinginan dia sekarang. Itu janji dia, ya. Namun kita coba lihat dari kartu ini, apakah benar janji dia itu. Oke. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ternyata di antara kamu dengan itu ada karmik ya. Karmic relationship. The Golden Mirror. Nah, sepertinya ya dia juga merasa bercermin ya pada diri dia. Kalau melihat kamu itu kayak bercermin. Kita itu sebenarnya mungkin sama-sama ego, sama-sama tidak mau mengalah ya. Sama-sama mementingkan kepentingan masing-masing gitu. Oke. Nah, di sini memang bisa jadi beberapa dari kamu ataupun dia memang sudah menghadirkan orang ketiga di sini. Sudah menghadirkan. Tapi kenapa dia masih menginginkan kamu? Karena bisa jadi orang ketiga ini bukanlah orang yang tepat menurut dia. Bukanlah orang yang baik menurut dia. Mungkin saja dia hanya mencari pelarian saja gitu ya. Ini ada the dragonfly. Sesuatu hal yang mungkin akan datang ke dalam hidup kamu, ya mungkin dia akan datang kepada kamu, dia akan bertemu dengan kamu ya, dia akan mencari kamu di sini karena di sini ada gairah yang memang dia rasakan. Seperti ada chemistry juga ya, yang membuat akhirnya dia itu mencari kamu, datang lagi ke kamu ya, berkomitmen dengan kamu, berjanji dengan kamu, sementara dia saat ini mungkin ada yang sudah punya pasangan, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan kamu di sini. Sini ada blowing kiss, unconditional love. Ini juga ada unconditional love ya. Ada cinta tanpa syarat di sini ya. Tetapi di sini ada juga sih beberapa dari dia itulah kayak lagi fokus saja. Ada yang pengen sendiri gitu ya saat kamu menolak dia. Walaupun dia juga merasakan ada cinta yang tulus terhadap kamu ya. Kalau kamu menolak dia, ya dia berharap suatu saat nanti kamu akan bisa menerima dia lagi. Begitu ya. Nah, di sini juga seperti itu, di mana beberapa dari kamu ya mungkin cinta itu tidak selama juga sih harus memiliki. Karena di sini juga ada karmic relationship. Ada karmic. Nah, di antara kamu dengan dia itu mungkin saling sangat mencintai, tapi ya saling menyakiti juga gitu loh. Nah, jadi itulah yang membuat akhirnya kamu memilih untuk menjauh atau dia itu kayak masih mengejar kamu begitu ya. Karena di sini aku melihat karmik ini kalau kamu pertahankan cinta yang ada karmiknya itu sulit.
apalagi dia mungkin tidak akan ada perubahan. Itu membuat kamu nantinya kewalahan, merasa sakit, ya, hatinya kamu sakit, kamu kepikiran terus gitu. Akhirnya ya kamu tumbang gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat dari inisialnya. Siapakah inisialnya? Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ada J dan U, teman kuliah. Ada K dan T, teman kerja atau atasan kerja. Ada H, saudara teman. Untuk zodiak ya, yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Sagittarius. Ada Sagittarius lagi. Ada Scorpio. Ada Gemini. Ada Leo. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, yang kuat koneksinya. Kita akan lihat keadaan dia saat ini. Nah, di sini dia kayak benar-benar dia ingin memanifestkan kamu karena ada keadaan dia begitu sakit ya. Memang di sini antara kamu dengan dia itu terjadi karmic relationship. Oke? Jadi beberapa dari kamu jika ingin pertahankan hubungan ini ya pikir-pikir terlebih dahulu. Memang di sini dia sudah manifestkan kamu, tapi selagi dia masih ada memiliki karmik di sini, ya sebaiknya kamu berpikir terlebih dahulu ya. Mengambil keputusan itu harus bijak gitu. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya, ya. Jadi kali ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.